Sok, mulai Mawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, atas kesempatan waktunya yang Bapak berikan untuk kegiatan tugas saya mengenai modul 3, mengenai demonstrasi kontekstual, mengenai kasus-kasus dilema ITK yang terjadi di sekolah di SD Pahlawan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai kasus-kasus yang biasa terjadi di sekolah atau di lingkungan sekolah. Adapun salah satu wawancara ini mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai kegiatan ini. Adapun kasus yang pertama yaitu mengenai bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu, Bapak, yang pertama. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang bersifat dilema etika, Iya, tentunya memang agak lumayan ribet gitu kan. iya, Tetapi saya dalam hal ini telah mencoba secara teoritis, iya, yaitu dengan mengkaji mengkaji masalah tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan apa, iya. siapa, mengapa, bagaimana, di mana dan kapan gitu. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti Iya, itu. adik Simba ya. Nah, Apa di betul. mana adik Simba? Selanjutnya eh, setelah diketahui itu permasalahan secara teoritis, kita juga mengidentifikasi secara praktis, artinya bagaimana kasus itu terjadi di lapangan atau permasalahan itu terjadi di lapangan, yaitu dengan langsung mengobservasi atau melihat eh, kenyataan di lapangannya seperti apa. Ya. Itu mungkin untuk Ya. kegiatan Untuk langkah mengidentifikasinya. mengidentifikasinya. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang ini benar, yang ini benar. Seperti itu, Bapak. Untuk mengambil sebuah keputusan tentunya kita harus lihat dulu bagaimana teori yang kita gunakan. Ya, Dari tadi juga kita sudah dari awal mengidentifikasi dengan pertanyaan adik Simba tadi. ya, Kemudian tentunya kita juga harus melihat regulasi yang ada. Sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. ya, Tetapi apabila di dalam regulasi itu tidak secara tertulis tidak, kita juga bisa atau kami juga mencoba untuk melihat bagaimana sisi normatifnya, sisi kebaikannya. Tentunya itu harus berpihak kepada peserta didik atau kepada ya. siswa. Itu yang lebih diutamakan eh, pengambilan Dasar keputusan utama ya. itu adalah berpihak kepada peserta didik. Ya. Kemudian juga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Tanggung jawab juga ya, dan Pak. tanggung jawab, tentunya ini harus kita pertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak cukup dengan teori saja, Ya. harus diimbangi dengan kondisi nyata, diimbangi dengan Keadaan. hal-hal yang seperti normatifnya lah gitu. Ya. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya yang pertama tentu kita mengidentifikasi kasus tersebut. Iya, Sejauh mana kasus ini terjadi, sejauh mana kasus ini sesuai atau tidak dengan regulasi, iya, sejauh mana pertentangannya dengan regulasi, sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi, kemudian sejauh mana kasus ini menguntungkan kepada peserta didik atau hmm, menguntungkan kepada pihak sekolah atau kepada lembaga, kemudian sejauh mana eh, kasus ini merugikan kepada pihak sekolah. Kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan sekolah. Kalau misalnya kita berkaitan dengan orang tua, tentunya kita berkonsultasi dengan komite sekolah dulu. Kalau misalnya tidak bisa dengan komite sekolah, diselesaikan, dan sekolah misalnya tidak bisa hmm, menyelesaikan masalah itu karena berhubungan dengan regulasi dan hmm, aturan, seperti misalnya di Dapodik ada aplikasi yang tidak bisa hmm.
pecahkan, kita mencoba untuk berkonsultasi dengan pihak dinas pendidikan. Ya. Itu salah satu langkah untuk pemecahan masalah. Dan tidak lupa kita juga berdiskusi atau bermusyawarah dengan eh, guru-guru atau staf yang ada di sekolah. Ya, ya. Itu yang paling utama, kita berdiskusi dengan staf yang ada di sekolah agar mereka yang ada di sekolah, yang berkepentingan di sekolah itu mengetahui adanya. Ya. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang biasa dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif tentunya adalah kita melihat regulasi yang ada atau aturan yang ada. Yang kedua, Hmm. eh, hasil musyawarah dengan Hmm. rekan-rekan, Musyawarah ya. dengan guru-guru gitu ya, hasil musyawarah dengan seluruh staf yang ada. Hal yang ketiga tentunya yang dianggap efektif adalah sejauh mana kita melihat keberpihakan Hmm. penyelesaian masalah itu kepada peserta didik yang tadi Ya. yang tiga tadi Dasar itu ya. dasarnya itu. Ya, terima Ya. kasih. Hal-hal apa saja, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Tantangan pengambilan keputusan salah satunya adalah eh, permasalahan itu sendiri terkadang menentang atau berseberangan dengan regulasi. Aturan. Itu yang pertama. Atau berseberangan dengan etika yang ada. Tetapi eh, tentunya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu yang paling utama yang menjadi kendala itu adalah tentang masalah apabila sudah tidak sesuai dengan regulasi, tetapi dengan norma sesuai, tetap dan juga kepahaman atau tingkat pemahaman Ya. seluruh warga sekolah tentang permasalahan tersebut, sehingga perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang kasus tersebut dan didiskusikan lebih banyak. Ya. Baik Bapak, untuk apa yang apakah ada jadwal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah ada bentuk atau prosedur apa saja yang Bapak jalankan? Tentunya dalam penyelesaian sebuah kasus itu tidak memiliki jadwal yang tetap. Ketika ada kasus, ada yang bisa langsung diselesaikan, ada yang harus kita tunda. Kalau kasus itu tidak terlalu berat dan tidak merugikan peserta didik, juga tidak merugikan sekolah, kemudian solusinya memang menguntungkan, itu bisa langsung diselesaikan. Tetapi apabila permasalahan itu memang pelik, memang perlu diskusi atau perlu pemahaman lebih mendalam, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, tentunya ini memerlukan waktu. Jadi untuk penyelesaian masalah itu tidak ada jadwal tertentu. Sesuaikan dengan kondisi situasi dan kondisi kapan terjadinya masalah. Kalau masalah itu perlu segera kita tangani, segera kita tangani. Kalau permasalahan itu misalnya bisa kita selesaikan dalam jangka waktu beberapa bulan atau beberapa minggu, itu kita agendakan. Tetapi tetap segala sesuatu permasalahan harus diselesaikan. Ya, terima kasih Bapak. Apakah ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya untuk memudahkan itu banyak, ya. Salah satunya adalah bantuan dari pihak-pihak lain, misalnya yang berkaitan dengan sekolah maksudnya. Misalnya dengan komite, kemudian dengan dinas pendidikan, kemudian dengan guru-guru, itu yang paling sangat membantu adalah dekat ya. Guru-guru yang tahu permasalahan, misalnya permasalahan tentang siswa, itu yang tahu adalah guru-guru. Sehingga kita banyak diskusi dengan guru-guru untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi itulah yang mempermudah buat kita. Kemudian apalagi dengan terkadang kalau regulasinya sudah ada,
itulah yang memudahkan kita untuk Iya, menyelesaikan masalah. sudah lebih. Baik Bapak, untuk dari hal-hal yang tadi disampaikan itu ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman-pengalaman kasus dilema etika itu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Sekecil apapun permasalahan itu harus kita selesaikan. Kalau bisa secepatnya, Ya, tetapi di dalam menyelesaikan permasalahan itu tentunya kita harus melihat berbagai faktor, melihat berbagai sisi, melihat ke sisi ke 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 kiri, ke kanan, ke depan, ke ya, belakang. Tentunya pengalaman ini ya harus kita jadikan cermin, kita jadikan pelajaran. Sekali lagi, permasalahan sekecil apapun harus diselesaikan. Karena permasalahan kecil apabila dibiarkan itu akan berlanjut menjadi besar, apalagi permasalahan besar. ya, Tetapi yakin tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Pasti ada solusi yang ada bisa solusi. menyelesaikan. Itu mungkin. Iya. Baik Bapak, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi dari awal dari tadi mengidentifikasi kasus. Alhamdulillah Bapak banyak sekali manfaat yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman atau cara-cara Bapak untuk mengambil keputusan mengenai dilema etika, mulai tadi mengidentifikasi kasus-kasus mengenai bagaimana pengambilan keputusan itu, apakah ini harus apakah ada jadwal atau tidaknya. Tadi yang pertama Bapak mengidentifikasi dengan pertanyaan adik Simba apa, di mana, kenapa seperti itu ya Pak. Adapun tadi teori-teori yang digunakan Bapak juga tadi sudah disebutkan langkah-langkahnya itu udah alhamdulillah Bapak banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari ini. Tadi juga mengenai tantangan mengenai masalah-masalah yang berseberangan, regulasi, etika norma yang sesuai dengan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf sekali ya. Terima kasih atas kesempatannya karena ini salah satu tugas Ya, guru penggerak yang harus saya selesaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk Bapak dan untuk lingkungan sekolah, terutama untuk peserta ya. didik seperti itu, Baik. Bapak. Sama-sama Bu Lani. Iya. Semoga Bu Lani tetap Ya, melanjutkan ini dengan penuh semangat. alhamdulillah. Segera Amin. bisa mengimplementasikannya di sekolah Ya, sehingga berkontribusi ke sekolah dengan hal yang positif. Apalagi ya, adanya guru penggerak ini, ya. insya Allah akan memberi nilai positif kepada sekolah, khususnya pada SD Pak. Ya, mudah-mudahan amin Terima kasih Bapak. Bu Lani Saya sudah berjuang. ya Lanjutkan terima berjuang dengan penuh amin. semangat. Matur nuwun Ya, Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya dapat mengimplementasikan di manapun ya Pak ya, tidak ya. hanya di sekolah saja. Mudah-mudahan saya tetap bisa melanjutkan. Mudah-mudahan sampai selesai. Amin. Minta doanya dari semuanya. Seperti itu. Terima Ya. kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.